Rasul kehilangan wanita tersebut dan beliau pun minta ditunjukkan kuburnya, maka langsung mensolatinya di atas kuburnya. Mulia juga, dihargai. Kenapa? Kerjanya membersihkan masjid, mengeluarkan orang masjid, hanya menyapu masjid, dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dari sahabat Abu Hurairah, dia mengatakan, amarna Rasulullah SAW an nattahidal masajida fi diyarina wa amarna an naghfaha. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk membuat masjid di kampung-kampung kami dan menyuruh kami untuk membersihkannya. Rasul suruh bangun masjid dan suruh dibersihkan. Jangan asal bangun saja, tidak terawat, tidak terurus. Kadang yang nggak ada jemaahnya, masjid itu betul-betul kotor. Kadang sedang kelawar masuk dan sebagainya, burung masuk, daerah ke situ juga, betul-betul kotor masjidnya. Kenapa? Tidak terurus, tidak ada jemaah. Karena jumatan doang seminggu sekali, ya sudah urus. Kan? Rasul menyuruh kita untuk membersihkan masjid. Jadi betul-betul perhatian. Maka ketika Rasul melihat di tembok masjid itu ada mukhomah, dahak itu kayak ingus, gitu kan? Rasul ambil hasok, kerikil, pahat tahu, nah masuk digosok itu dahak, ya kan? Dan wa'ada khoti'ah, Rasul menganggapnya itu merupakan satu dosa, kesalahan. Kata beliau, al-muzatu fil masjidi khoti'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu satu dosa, kesalahan, dan penebusnya memendamkan ludah ataupun dahak tadi. Karena masjid Nawawi masih pasir asli, belum keramik, ya kan? Belum ada keramik zaman dulu, jadi masih pasir. Kalau orang ludah, buang ingus, dahak dan sebagainya, ada bekasnya, ya kan? Rasulullah boleh kan meludah di masjid, atau dalam sholat boleh meludah, cuman disuruh meludahnya jangan ke arah depan, ya kan? Jangan sebelah kanan, nah itu depan tempat kita menghadap Allah. Tapi mana ke sebelah kiri? Sebelah kiri pun kalau kita sendirian, kalau berjamaah sebelah kiri nggak boleh juga. Kenapa? Sebelah kiri kita, sebelah kanan orang lain, nggak boleh lagi. Jadi gimana? Ya itu dibaju aja ludahnya. Kalau ada sapu tangan, tisu, tidak ada masalah. Ludah di sapu tisu, taruh di kantong dan atau sapu tangan, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau ke tanahnya harus dipendam, itu kafarahnya. Kalau semua anggap dosa, kalau ada ludah ataupun dahak yang ada di masjid. Dan juga dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Diperlihatkan kepada saya itu amalan-amalan umatku, yang bagusnya, yang buruknya. Fawajadtu min fi mahasini a'maliha, maka saya dapati dari kebagusan amal-amalnya umatku al-adha yumatu anit thoriq. Jadi duri yang mengganggu di tengah jalan itu berpahala. Jadi jangan dadakan juga menyingkirkan duri dari jalan. Wa wajadtu fi masawi amaliha, dan saya mendapati dalam keburukan amal umat saya ini, anna ta'atu takunu fil masjidi la tudfanu. Ada dahak di masjid yang tidak dikubur, ya kan, tidak dipendam. Itu suatu kesalahan. Kalau sekarang mungkin sudah pakai karpet, ya kan, keramik, kayak kelihatan. Ya, kalau ada dahak dan sebagainya, ya keterlaluan, ya kan. Dan itu perbuatan dosa. Ada dosa nanti di catatan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh mengotori masjid, tidak boleh nyampah, ya kan. Ya, dengan wabuk kita, karena kubu di masjid, kubunya kan dibuang di masjid, itu mengotori, tidak dibenarkan mengotori masjid. Dan juga dari Sa'id bin Mansur dari Abu Ubaidah bin Jarrah, annahu talaqama, bahwasanya beliau itu pernah membuang dahak di masjid lailatan pada suatu malam. Panasi ayat punaha, dia lupa menguburkan dahak itu. Akhirnya kata rojaah, sehingga ketika dia pulang ke rumahnya, ya dibalik lagi bahwa kesyaratan minarin, dia ambil lampu, ya kan, dari cahaya itu
Summa ja'a faqalabaha. Dia datang ke masjid lagi, dicari ketemu, baru beliau kuburkan. Setelah dipendam, dia mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaktub alayya khati'atan al-laila. Segala puji bagi Allah yang tidak menulis untuk saya satu dosa malam hari ini. Jadi ini menunjukkan apa? Keyakinan sahabat sendiri menunjukkan bahwasanya itu satu kesalahan, ya kan? Kesalahan kalau seandainya dahak itu dia biarkan, kan dia dibiarkan. Kenapa dianggap dosa? Kesalahan karena itu mengganggu orang beriman, mengganggu orang Islam yang berada di masjid, mengganggu yang lainnya, dan kita dilarang mengganggu sesama muslim dengan dahak, dengan apa sudah jorok juga, kotor juga dan sebagainya, kan? Maka Islam melarang hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi intinya masjid itu tempat suci, tidak layak untuk kotoran, dan tidak layak untuk kotoran, dahak, ludah, ingus dan sebagainya. Hatta naruh sendal juga nggak boleh, dan orang aku tinggal sendalnya bawa ke masjid, ya kan? Kenapa? Karena ditaruh nanti kan mengganggu juga. Dia dibawanya sih boleh asal bisa tidak bikin najis, kan? Tidak membuat najis. Maka naruhnya salah. Naruh sebelah kanan nggak boleh. Naruh sebelah kiri kita, kanannya orang lain juga. Taruhnya di mana? Taruh di depan, nggak ada tempatnya juga. Ganggu orang sujud juga, ya kan? Itu kalau ada kotak, tidak ada masalah. Cuma kan jarang orang mesti ada kotaknya buat taruh sendal juga kan di luar, kan? Kenapa? Yang mengotori tadi, mengotori merusak kehormatan masjid. Makanya ketika orang-orang Baduy masuk masjid, di pojok masjid dia kencing, sahabat marah, ya kan? Semuanya melopot semua, pengen mukul semua. Jadi ini orang nggak ngerti sopan santun, masuk masjid malah dia kencing. Cuman adabnya, akhlaknya Rasul, ada orang kencing di masjid, dibentak, mau dimarahin nggak boleh. Jangan. Biarkan dia kencing sampai tuntas. Itu akhlak Nabi. Takutnya dia kencing dibentak kan, akhirnya kan yang mungkin kaget, akhirnya malah kencingnya harus sesuai tempat, malah tercecer kemana-mana. Takutnya juga malah jadi penyakit buat dia. Ini akhlak Nabi, biarkan sampai tuntas kencing, karena kan masih pasir. Setelah kencing selesai, Rasul suruh sahabatnya ambil sehelai air, dan baru dijelaskan. Ya, Rasul siram, Rasul jelaskan orang di WC bulan ini masjid nggak layak, bukan tempat untuk kencing, tempat kotoran, nggak layak. Ini buat sholat, zikir pada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kagum dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Ya kan, Rasul nggak marah, sahabatnya kan marah. Sampai dia doa kepada Allah itu, Allahumma rahmana wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan rahmati bersama kami seorang pun. Ya kan? Sudah, maka kalau sudah nasihati, laqad hajar wasi'an. Hai sebulan, kamu telah membatasi yang luas. Rahmatku luas. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Bukan hanya kita berdua saja, ya salah. Tapi ditegur, makanya ditegur itu kamu telah membatasi hal yang luas. Tapi ini akhlaknya Rasul, ya kan? Orang berbuat salah pun beliau dengan adab, sopan santun, sampai orang pun kagum dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya masjid harus dijaga daripada kotoran. Jangan sampai masjid itu kotor, ya kan? Bau dan sebagainya harus dijaga. Maka di hadis Rasul nyalakan bukhur itu dupa, kan dupa kan wangi. Kalau asap kan cepat meresapnya, juga cepat tersebar. Wangi ada masalah, kan nyalain bukhur biar mesinnya wangi. Dan selanjutnya adalah yang keempat, anjuran menghormati masjid dan mengetahui kehormatan masjid. Jadi masjid itu adalah tempat yang suci, ya kan? Jadi dia punya kekhususan dan punya kehormatan. Jika beda dengan yang lainnya, walaupun hotel mungkin lebih hebat daripada masjidnya, tetap tidak punya kekhususan kehormatan. Kalau masjid juga punya kekhususan. Orang masuk saja pakai doa, kakinya kaki kanan, ada doanya. Tidak sembarang. Masuk hotel kan tidak ada, gitu kan? Masuk masjid, sunat tahiyatul masjid, ya kan? Sholat tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid jangan langsung duduk. Sholat 2 rakaat. Dengan beda kan? Di lainnya tidak ada. Ada kita perintah sholat. Ini kekhususan
daripada masjid, kehormatan masjid. Makanya ini rumah Allah untuk tempat zikir dan juga sholat. Allah mengatakan fi buyutin adzinallahu an yurfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah izinkan, silakan ditinggikan nama Allah, disebut padanya nama Allah, dia bertasbih untuk Allah di dalam masjid pagi dan sore, ya kan? Jadi baik petang sunnahnya di masjid. Allah bilang ke mereka para sahabat, pagi sore ya di masjid bertasbih. Laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli, dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat. Intinya masjid itulah rumah Allah, supaya ditinggikan nama Allah, disebut nama Allah di dalamnya pagi dan sore. Ini tempat yang terhormat. Maka sunnah untuk apa? Tadi tahiyatul masjid, ya kan? Walaupun hukumnya hanya sunnah saja. Ada yang bilang wajib juga. Yang wajib, pendapat yang wajib dalilnya tadi. Ada seorang sahabat masuk masjid, Rasulullah khutbah, wahai sebulan, apakah sudah sholat? Belum, dia langsung duduk. Wahai sebulan, sholat kan 2 rakaat, dan suruh sholat. Yang sudah duduk disuruh bangun untuk sholat. Ini yang berpendapat wajib. Tapi yang kuat, yang wajib, tahiyatul masjid itu hanya sunnah saja. Sunnah saja. Jadi kalau kita sholat wajib, ya langsung gabung. Kan gugur wajiban tahiyatul masjidnya. Kita ada qobliyah, dengan qobliyah sudah tercukupi. Tidak usah tahiyatul masjid. Cuma kalau nggak ada waktu sholat, kita masjid tidak boleh. Sholat khusus tahiyatul masjid, gitu kan? Hanya sunnah. Kenapa? Ada hadis ketika sahabat bertanya, Rasulullah yang wajib itu berapa? 5. Yang wajib hanya 5. Illa anta tawwa'a, kecuali kamu ingin melakukan ibadah sunnah. Kan para ulama yang wajib cuma 5 waktu. Selain 5 waktu hanyalah sunnah saja. Ada sahabat khutbah Jumat masuk ke masjid, melangkai pundak orang. Rasul larang, si fulan, berhenti kamu, jangan melangkai pundak orang. Takut azaita, engkau telah mengganggu manusia. Duduk kamu, jangan melangkai pundak orang. Dia duduk, dia nggak sholat fajr saja, duduk langsung diam, nggak sholat, tidak sholat. Benar juga bermajlis, ya kan? Ada 3 orang itu kan duduk dekat dengan Nabi, ada yang duduknya di belakang. Sahabatnya malu-malu dengan Nabi, jauh dari Nabi. Ada yang malah masuk, pergi lagi, ya kan? Rasul mengatakan, kamu aku beritahukan 3 orang itu. Yang pertama, karena duduknya dekat dengan Nabi, maka Allah pun mendekat kepadanya. Yang malu-malu sama Nabi di belakang, Allah malu sama dia. Tapi yang dia lari, tinggalkan majlis, maka Allah pun lari meninggalkan orang tersebut. Nah 3 orang itu kan masuk, nggak sholat lagi, cuma masuk ke majlis langsung duduk. Jadi intinya para ulama yang kuat, sholat tahiyatul masjid hanya sunnah saja, tidak sampai wajib, bukan tidak sampai wajib, hanya anjuran. Dianjurkan dengan sangat orang masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid walaupun di waktu-waktu haram, ya kan? Mungkin habis subuh, habis asar, ya kan? Nggak boleh sholat. Maka kalau ada sebabnya seperti masuk masjid itu dibolehkan. Jadi intinya masjid harus kita hormati, wajib mensucikan masjid, ya kan? Tidak boleh merusak kehormatan masjid. Masjid itu tempat ibadah, tempat mengingat Allah. Maka nggak boleh di masjid apa? Jual beli. Tidak boleh jual beli di masjid, dagangan di masjid. Nggak boleh mencari barang hilang di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratan." Kalau kalian melihat ada orang menjual dan membeli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak menguntungkan daganganmu. Semoga kau bangkrut, ya. Jangan untung, semoga bangkrut dagangannya. Wa idza ra'aitum man yansudu fihi ghalatan, kalau kalian melihat ada orang mencari barang hilang di masjid, ribut, tanya mana jam tangan saya, mana HP saya, maka Rasul katakanlah, la raddallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. La raddallahu alaika ghalataka, semoga Allah tidak mengembalikan kepada kamu barang yang hilang dari kamu. Kenapa? Karena masjid dibangun bukan untuk dagangan, jualan, cari barang hilang. Kalau cari barang hilangnya pakai kertas, boleh nggak ditempel di masjid? Siapa yang menemukan ini? Emang ada ulama membolehkan. Alasannya apa? Karena bukan yang dipilahnya. Kenapa nggak boleh?
Orang di bayangan ribut, mana apa saya bikin gaduh, bikin hilang konsentrasi orang ibadah, yang baca Quran, yang di sholat, yang di ta'lim, keganggu semuanya. Maka lebih bagus kan enggak, cuman bagusnya itu jangan di dalam masjid, di luar masjid lah kalau mau nulis, gitu kan. Tapi kalau dagangan mah, walaupun pakai tulisan nggak boleh, karena itu tetap jualan juga. Ada orang itu ngasih kalender dengan toko dia menjual ini sama dengan dagangan juga. Ini nggak boleh di dalam masjid. Dalam masjid nggak ada, nggak usah kalender orang toko anu jualan anu sama dengan jualan. Atau di madingnya, ya kan ada di luar kan ada buat apa namanya buat iklan. Kalau ikannya bentuk dagangan, tulisan nggak boleh juga, nggak boleh termasuk jualan di dalam masjid. Karena masjid bukan untuk jual beli, bukan untuk tadi mencari barang yang hilang, makanya nggak boleh, kan nggak boleh. Wallahu taala alam. Selanjutnya di masjid juga gimana? Tanya, kalau antara sunnah tahiyatul masjid sama qobliyah subuh, kalau waktunya sebentar mepet, mana duluan? Iya, tahiyatul masjid dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu di hadis cuma 2 rakaat, dan banyak ulama itu mengatakan juga memang tidak boleh lebih daripada 2. Bahkan dianggapnya daripada 2 itu satu kesalahan juga karena melanggar tuntunan dari Nabi, gitu kan ya. Orang bersamaan kadang-kadang kan ya yang penting asal belum subuh tidak ada masalah. Kalau orang sebelum azan masuk, ya kita masih tidak ada masalah kan, masih juga waktu-waktu belum masuk azan. Cuma kalau sudah masuk azan itu ya sudahlah, cukup digabung saja. Karena mudahnya sunnah itu boleh 2 niat dalam satu perbuatan. Jadi tahiyatul masjid niatnya plus dengan qobliyah subuh. Kalau sholat fajar boleh didapatkan. Beda kalau ibadah wajib, ya wajib tidak bisa digabungkan, harus masing-masing. Yang kayak contoh akekah sama udhiyah saja, hewan kurban sama akekah, ada pendapat ulama membolehkan digabung niatnya, ya kan, digabung niatnya, karena begini hanya sama kan, bentuk ibadahnya sama, menyembelih juga. Jadi kalau niat akekah sama udhiyah digabungkan, 2 mazhab pendapat ya membolehkan, tapi 2 mazhab yang lain lagi nggak boleh. Alasannya apa? Ini ibadah yang berbeda, ibadahnya beda antara udhiyah dengan akikah, karena wajib, gitu kan. Tapi kalau ibadah sunnah tidak ada masalah antara qobliyah dan tahiyatul masjid. Hatta dengan syukur wudhu diniatkan 3-3-nya dapat pahalanya. Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi kenapa ini saja kalau udah masuk azan cukup 2 rakaat lah, gitu kan. Karena begitu hadisnya nggak boleh lebih, gitu kan. Sunnah Nabi ya, tahiyatnya sudah tercukupi dengan qobliyah tadi, gitu kan. Qobliyah tadi. Wallahu a'lam. Terus juga di masjid ini dilarang mengganggu manusia, mengganggu malaikat dengan bau-bau yang tak sedap. Dari Abdul Aziz bin Suhaib, Anas ditanya, Anas bin Malik tentang bawang putih. Maka dia mengatakan, Rasul bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah syai'an fala yaqrabanna aw la yusalliyanna ma'ana." Siapa yang makan dari pohon ini sedikit pun, maka janganlah mendekati atau sholat bersama kami. Dilarang. Orang yang makan bawang putih, bawang merah, yang makan bau-bauan, nggak boleh mendekati masjid Nabi. Karena mengganggu jemaah sholat, mengganggu malaikat juga. Kenapa? Malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Kalau mereka terganggu, malaikat pun terganggu, kan? Jadi kalau hanya bawang putih, bawang merah, karena yang baunya kurang sedap, orang nggak boleh datangi masjid, ya kan, mengganggu, apalagi betul bau, kayak rokok, ya kan. Kalau bawang putih masih halal, rokok ada pendapat yang bilang haram, atau dibilang makruh juga, lebih kan, makanya rokok nggak boleh di dalam masjid, merokok di masjid jelas tidak boleh, karena baunya yang mengganggu jemaah juga, malaikat lebih terganggu, karena malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Hadisnya, fainal malaikata tata'adza bima yata'adza minhul ins. Malaikat terganggu seperti terganggunya manusia, ya kan? Maka dijaga masjid juga dari bau-bauan, ya. Ya, baju pun kita sama. Baju di masjid ya jangan pakai baju kerja, perlindungan keringat, masuk masjid ganggu juga. Ya kan, kata Allah itu, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid."
ambil perhiasanmu ketika masuk ke masjid. Minimal baju sholat itu baju khusus, jangan baju kerja. Karena baju kerja kan dengan dan sebagainya, karena kotor juga, bukan ada di bawah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Jumatan, apalagi Jumatan kan. Kayaknya ada hadis itu kata Rasul, apa susahnya kamu menyediakan dua baju yang khusus buat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain baju kerja, baju kerjanya dan baju kerjanya. Dipisahkanlah baju kerja, bawa baju sholat, ya, bawa baju jalan. Copot bajunya, mandi dan sebagainya, pakai baju sholatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam.